Perkenalkan, nama saya di sini adalah Rahmat Ihsan Saputra dari program studi Rekayasa Sistem Komputer dari Universitas Tanjung Priok. Tujuan webinar ini yaitu ada 3, yaitu memahami pentingnya aspek psikologis dalam keamanan cyber, kedua itu identifikasi bagaimana faktor psikologis mempengaruhi perilaku pengguna dan ancaman cyber, lalu yang ketiga yaitu mempelajari strategi untuk mengatasi tantangan psikologis dalam keamanan cyber. Selanjutnya, agenda pembahasan yaitu pengenalan aspek psikologis dalam keamanan cyber. Kedua, ada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku pengguna. Yang ketiga, ada strategi mengatasi tantangan psikologis dalam keamanan cyber. Pembahasan yang pertama yaitu pengenalan aspek psikologis dalam keamanan cyber. Yang pertama ada definisi apa itu aspek psikologis dalam konteks keamanan cyber. Aspek psikologis ini merujuk pada pengaruh faktor-faktor psikologis terhadap perilaku manusia dalam konteks keamanan cyber. Ini mencakup bagaimana orang berpikir, merasa, dan bertindak ketika mereka berhadapan dengan ancaman cyber atau ketika mereka harus mematuhi kebijakan keamanan. Contohnya, sebagaimana seseorang merespon email phishing, kepatuhan terhadap kebijakan password, dan reaksi terhadap latihan keamanan. Yang kedua yaitu relevansi mengapa aspek psikologis penting dalam keamanan cyber. Peran manusia dalam keamanan cyber yaitu sebagian besar insiden keamanan yang melibatkan kesalahan manusia atau manipulasi psikologis. Orang sering memanfaatkan kelemahan psikologis seperti rasa percaya yang berlebihan, kurangnya kesadaran berisiko, atau perilaku lalai. Efektivitas kebijakan keamanan seperti kebijakan teknologi keamanan hanya efektif jika digunakan dengan benar oleh manusia. Memahami aspek psikologis membantu dalam merancang kebijakan dan prosedur yang lebih mudah diterima dan diikuti oleh pengguna. Yang ketiga ada peran psikologi. Bagaimana psikologi yang mempengaruhi keamanan cyber. Kepercayaan dan persepsi risiko. Persepsi individu tentang risiko mempengaruhi seberapa hati-hati mereka dalam menjaga keamanan informasi data. Misalnya jika seseorang tidak percaya bahwa ancaman cyber nyata, mereka mungkin tidak akan mematuhi kebijakan keamanan sosial. Resepsi individu dengan risiko mempengaruhi seberapa hati-hati mereka dalam menjaga keamanan informasi data. Misalnya jika seseorang tidak percaya bahwa ancaman cyber mereka mungkin tidak akan mematuhi kebijakan keamanan. Lalu ada social engineering. Orang menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk mengelabui individu agar menyerahkan informasi sensitif atau melakukan tindakan tertentu. Di sini adalah contoh dari social engineering, di mana orang mengirim email yang tampaknya sah untuk menipu penerima. Kepatuhan dan motivasi. Faktor psikologis seperti motivasi dan tekanan sosial dan rasa tanggung jawab mempengaruhi seberapa baik individu mematuhi kebijakan keamanan. Pengguna yang memahami pentingnya keamanan dan merasa termotivasi untuk menjaga keamanan data, mereka cenderung lebih menggunakan. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu faktor
psikologis yang mempengaruhi perilaku pengguna. Yang pertama ada kepercayaan dan persepsi risiko. Bagaimana persepsi risiko mempengaruhi keputusan pengguna. Intinya edukasi pertama itu pentingnya edukasi pengguna tentang risiko cyber dan bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka adalah kunci untuk mengubah persepsi risiko. Kedua, kesadaran melalui kampanye kesadaran keamanan. Organisasi dapat membantu pengguna memahami betapa pentingnya praktik keamanan yang baik. Yang kedua ada social engineering, teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh penyerang. Latihan dan simulasi. Melakukan latihan dan simulasi serangan social engineering dapat membantu pengguna mengenali dan menghindari praktik penipuan. Selanjutnya ada kepatuhan dan motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengguna terhadap kebijakan keamanan. Pertama yaitu membuat kebijakan yang mudah diketahui. Kebijakan keamanan harus dirancang sehingga pasti mudah dipahami dan diikuti oleh semua pengguna. Yang kedua ada insentif untuk pengguna untuk kepatuhan. Memberikan insentif bagi pengguna yang mematuhi kebijakan keamanan dapat meningkatkan motivasi mereka untuk tetap aktif. Selanjutnya ada pembahasan ketiga yaitu strategi mengatasi tantangan psikologis dalam keamanan cyber. Pertama, edukasi dan pelatihan. Edukasi dan pelatihan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengguna. Program kesadaran keamanan dengan mengadakan program pelatihan reguler untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman cyber dan praktik keamanan yang baik. Ini membantu pengguna memahami dan tindak menjaga keamanan perangkat yang mereka. Lalu ada simulasi serangan. Lakukan simulasi serangan seperti uji dan pengalaman pengguna dengan mengidentifikasi dan menanggapi ancaman. Kedua ada distribusi pengguna menciptakan antarmuka yang mendukung keamanan melalui desain yang intuitif. Antarmuka intuitif merancang antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan untuk membantu pengguna memahami keamanan tanpa kesulitan. Antarmuka yang baik dapat mengurangi kesalahan pengguna yang disebabkan oleh kebingungan atau kompleksitas. Feedback dan peringatan. Memberikan umpan balik yang jelas dan tidak mengganggu, tapi efektif untuk membantu pengguna mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Peringatan ini harus mudah dimengerti dan memberikan instruksi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu kampanye kesadaran, membangun budaya keamanan melalui kampanye kesadaran, yaitu dengan komunikasi berkelanjutan,
dengan menyediakan informasi keamanan yang relevan dan terkini melalui berbagai saluran komunikasi seperti email, intranet, dan papan pengumuman. Informasi ini harus disampaikan secara terus-menerus untuk menjaga kesadaran pengguna tetap tinggi. Selanjutnya ada budaya keamanan. Membangun budaya keamanan di seluruh organisasi di mana setiap individu merasa bertanggung jawab atas keamanan cyber. Ini dapat dicapai melalui pengakuan dan penghargaan bagi mereka yang menunjukkan kepatuhan dan perilaku keamanan yang baik. Kesimpulan dari webinar ini yaitu keamanan cyber yang efektif memerlukan pendekatan yang menyeluruh, menyeluruh yang melibatkan pemahaman mendalam tentang aspek psikologis pengguna dengan mengintegrasikan strategi edukasi, pelatihan, desain antarmuka yang baik, dan kampanye kesadaran, serta menerapkan langkah-langkah keamanan teknis yang tepat. Organisasi dapat meningkatkan postur keamanan mereka secara signifikan. Membangun budaya keamanan yang kuat, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab atas keamanan cyber adalah kunci untuk melindungi data dan sistem dari ancaman yang semakin kompleks. Sekian dari presentasi saya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya kasih waktu di 2 menit.